Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali nih di acaranya channel Ok Jati. Ini dengan tema cinta kasih sayang. Hidup itu perlu membutuhkan cinta dan kasih sayang setiap manusia itu. Cinta itulah yang bisa menambahkan kita untuk semangat, memberikan dorongan yang baik, motivasi diri untuk rasa cinta kasih. Itulah yang harus dirasakan. Dan kerjaan apapun itu harus dinikmati dengan cinta. Tanpa dengan cinta rasa kasih yang baik juga nggak akan bisa ketemu namanya kerjaan. Itulah kehidupan. Kerjaan itu harus bisa dirasakan dengan sebaik mungkin. Nanti akan ketemu hasilnya dengan baik. Cinta spiritual. Kalau kita mencintai tentang spiritual, tentunya juga tahu hal yang mistis. Tentunya kita juga belajar melihat sesuatu yang sifatnya dengan mistis juga. Itulah spiritual, cinta. Kalau udah mencintai hal-hal keinginan tentang spiritual itu biasanya ya nikmat bahagia, senang petualang, senang siara, senang kemana-mana seperti itu, senang lelaku, suka puasa, suka merenung, itu spiritual, cinta kasih ada seperti itu. Kalau kita bisa menjalankan dengan baik, tentunya juga hasilnya juga baik. Itu kalau spiritual, untuk membangun kecerdasan spiritual dan intelektual. Berpikir kita pun juga semakin ke depan. Pemikiran kita membawa arah ke lebih maju spiritual. Bukan yang begitu terlalu bisnis, bukan, tapi kan ada keseimbangan antara ilmu logikanya sama spiritualnya tadi itu, yang bisa membangun kebersamaan dan rasa cinta kasih sesama. Kalau udah dibangun spiritual yang tinggi, tentunya tuh rasa-rasa kasihnya juga tinggi. Dengan siapapun juga akan menghargai. Kadang-kala dirinya sendiri sampai lupa. Tuh kalau orang spiritual. Jadi hidupnya itu udah membawa arah ke sana, kebersamaan, terus membantu dengan apa yang dimilikinya. Itu orang spiritual seperti itu. Dan kalau kita punya cinta kasih sama keluarga, itu tentu juga menghimpun energi-energi positif, kebersamaan, cara mendidik anak juga, cara mempelajari anak juga, menyatukan diri kita juga sama lingkungan keluarga kecil itu. Kelihatannya kan mudah tapi susah itu. Tuh. Hal yang dari kecil itu kelihatannya mudah tapi susah. Lingkungan keluarga itu sulit. Itu harus kan punya perasaan yang memang harus mengerti betul. Pembawaannya harus tenang. Bisa melihat situasi setiap harinya kan tiap hari seperti itu. Lama-lama jenuh juga ya kalau kita tuh nggak bisa berpikir dewasa. Ada salah paham kadang-kala sama anak, sama itu juga, itu namanya keluarga kecil. Lah itu harus bisa memahami bagaimana kita membentuk pemikiran-pemikiran dewasa yang bisa saling mengisi dan saling mengayomi. Itu sebagai kekuatan. Hidup tentunya juga banyak cobaan, nggak dicoba. Cobaan keluarga, cobaan kerjaan, macam-macam cobaan. Itulah kehidupan
di dunia seperti itu. Kita pun juga harus bisa menikmati masalah itu, bisa dinikmati dan diambil langkah ke depan untuk membangun rasa kedewasaan kita, untuk memberi semangat rasa prestasi yang tinggi. Nanti jadilah suatu kebersamaan yang kuat dalam keluarga juga, mungkin dalam lingkungan juga, di pekerjaanmu juga sama. Dan semuanya itu tentunya harus pakai proses, bangun kesabaran yang tinggi. Punya hidup kan sabar. Udah sabar, pikiran kita jernih. Kalau nggak sabar juga pikiran kita juga kurang jernih ya, kurang gimana gitu ya. Kadang-kadang tuh mau ngobrol aja udah males kan gitu, udah kebawa suatu masalah, beban. Kalau beban tuh kita bentuk dengan pikiran yang dewasa, tentunya beban itu akan ringan. Seperti itu kehidupan. Dan orang-orang spiritual, pelaku spiritual itu juga sama. Berpikirnya harus juga pakai logika juga. Jangan terlalu mistis. Eranya udah berbeda, kita semakin maju, semakin zamannya teknologi. Kita harus bisa mengikuti perkembangan juga. Dan kita juga tahu analisa perubahan bagaimana untuk ke depan. Analisa secara ekonomi, secara politik juga bagaimana, secara keamanan bagaimana juga, secara kesehatan kita juga bagaimana pun harus jaga. Seperti itulah kehidupan. Juga menganalisa secara positif untuk melihat langkah-langkah yang ke depan. Supaya apa? Supaya bisa menanggulangi. Kalau tanpa nggak dipikir secara mendalam, secara dari segi awalan juga susah. Semua dari awalan dulu. Ada gejala itu harus kita pahami. Itulah kehidupan spiritual, rasa seperti itu. Membangun bersamaan yang enak. Udah enak tentunya juga nyaman. Itulah kehidupan spiritual seperti itu. Jadi nggak hal yang terlalu mistis. Bekerja pun, usaha pun juga sama. Harus punya rasa kasih, rasa cinta terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa yang kita kerjakan. Itu harus punya cinta dulu dasarnya kalau mau berkembang. Tanpa ada cinta nggak bisa. Cinta itu nomor satu. Bagaimana kita menghubungkan suatu masalah, udah rasa cinta kasihnya muncul, itu ada ketemu rasa kebersamaan yang kuat, saling mengisi dan saling memaafkan. Itulah kehidupan sebenarnya. Jadi yang atas melihat ke bawah, yang bawah menghargai teman-teman yang di atas, nanti akan ketemu. Jadi itulah kehidupan. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Harus saling mengisi, saling memberi dorongan, saling membantu, saling mengingatkan. Itulah kehidupan. Supaya apa? Supaya ada kesinambungan rasa prestasi yang baik antara sesama. Udah terbentuk, insya Allah semua kan baik, gak ada yang enggak. Itulah dari segi kita dibentuk. Kepedulian kita terhadap orang lain dengan melas asih, itu tadi kuncinya. Kalau itu udah terbangun, insya Allah semua kan bisa bangun. Tanpa itu juga nggak akan bisa ada perubahan. Itu seperti itu yang saya sampaikan. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat semuanya apa yang saya sampaikan. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di waktu lain hari lagi. Terima kasih. Amin amin.